Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya ingin membantu mentakwilkan mimpi yang dialami saudara kita yang tempo hari menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar di channel YouTube saya. Beliau mempertanyakan, apa makna mimpi melihat bulan terang bulat besar sekali dan agak rendah, tetapi tidak sepenuhnya terlihat karena ada yang tertutup dedaunan dan ranting-ranting pepohonan. Mimpinya terjadi sekitar 2 atau 3 bulanan. Perlu diketahui sebelumnya untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, ayat 101 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi, dan contoh-contoh mimpi di dalam Al-Quran juga banyak. Terdapat di dalam surah Yusuf, surah Al-Fat, surah Al-Anfal. Anda bisa baca keterangannya tersebut pada deskripsi di video ini. Dan selain di dalam Al-Quran juga disebutkan dalil terkait dengan mimpi di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitabnya para wali Allah. Yang beberapa di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi ada 3. 1. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik datangnya dari Allah. 2. Mimpi yang buruk, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. 3. Mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Jadi mimpi yang bermanfaat hanya satu, yaitu mimpi kabar gembira, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi petunjuk. Lalu apa makna atau takwil mimpi yang dialami saudara kita? Di dalam mimpi ada simbol-simbol yang mana hal itu hanya diketahui oleh orang-orang yang memang dimampukan oleh Allah di dalam mentakwilkan mimpi. Bulan terang bulat besar sekali di dalam mimpi saudara kita itu adalah simbol dari kemuliaan. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mimpi rembulan jatuh ke dalam rumah beliau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai ayahandanya memberikan pentakwilannya bahwa itu maknanya adalah orang yang mulia, itu orang terbaik meninggal di rumah beliau. Ternyata benar. Nabi Muhammad SAW meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya memberikan perumpamaan bahwa orang alim itu diberikan simbol oleh beliau dengan bulan purnama. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, beliau bersabda, keutamaan orang alim atau berilmu terhadap orang abid atau ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Jadi orang alim diumpamakan oleh beliau sebagai bulan purnama, sedangkan ahli ibadah, orang yang beribadah tapi tanpa ilmu, itu diibaratkan bintang-bintang. Oleh karena itu, saudara kita yang bermimpi rembulan ini adalah termasuk orang yang alim, orang yang berilmu, dan telah mengamalkan ilmunya itu di dalam kesehariannya, di dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang berilmu yang telah mengamalkan di dalam kehidupannya, ini terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 14-15, yang mana di dalam surat ini Allah menyebutkan perbedaan orang yang muslim yang mengakui beriman dan orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu.
Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi orang yang levelnya muslim, ketika mengakui mereka telah beriman, Allah berfirman di surat itu bahwa mereka belum beriman. Karena apa? Iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Nah, tetapi Allah berfirman tentang orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang tanpa ragu-ragu lagi mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk level mukmin, dia sudah memahami ilmu syariat dengan benar dan akhirnya mengamalkannya di dalam kehidupannya. Yang berjihad, yang berjuang dengan sungguh-sungguh, baik itu dengan harta, bahkan dengan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan oleh karena itu, ya, saudara kita yang bermimpi ini adalah orang yang termasuk level orang mukmin, orang berilmu yang mana ditandai dengan visual bulan terang, bulat besar, tapi karena posisinya agak rendah, itu artinya beliau belum masuk makom yang tinggi, seperti halnya makomnya orang yang ihsan, di mana orang ihsan itu adalah orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Allah. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim. Malaikat Jibril alaihissalam mempertanyakan tentang ihsan kepada Nabi Muhammad. Beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Dia melihat engkau. Jadi, makom ihsan, ada orang yang sudah memiliki fasilitas musyahadah atau penyaksian dengan mata hati. Ibadahnya sudah merasakan bagaimana melihat af'al Allah, asma Allah, sifat Allah dengan mata hatinya. Dan ketika orang yang sudah makom ihsan itu tidak memiliki musyahadah, maka orang yang ihsan itu minimal memiliki rasa muraqabah, yaitu selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, selain telah memberitahukan keadaan spiritual yang sekarang dicapai oleh saudara kita yang telah memimpikan ini, juga sekaligus Allah itu memberitahukan bahwa hal yang menutupi, yang menjadi penghijab perjalanan spiritual beliau itu dengan adanya visual dedaunan dan ranting-ranting pepohonan yang menutupi rembulan itu, sehingga rembulan itu tidak penuh terlihat. Tapi ada bagian-bagian yang tidak terlihat karena tertutupi dengan dedaunan dan ranting-ranting pepohonan. Kita ketahui dedaunan dan ranting-ranting itu adalah bagian dari satu pohon, di mana pohon itu adalah khasanah yang berada di bumi, sedangkan rembulan adalah khasanah yang berada di langit. Nah, itu maknanya ketaatan yang dilakukan saudara kita itu masih ada embel-embel tentang keduniawian, yang beberapa diantaranya yang biasanya diminta oleh orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, meminta rizki yang banyak, rizki yang lancar, usaha yang makin pesat perkembangannya, jabatan-jabatan duniawi, dan lain-lainnya. Nah, Allah itu menginginkan agar hamba-hambanya, tidak melulu saudara kita yang bermimpi itu, untuk manusia itu memurnikan ketaatannya. Agar apa? Agar mereka mendapatkan kedudukan orang yang ihsan. Yang mana Allah telah menganjurkan untuk memurnikan ketaatan atau mengikhlaskan ketaatannya itu sudah difirmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Oleh karena itu,
agar saudara kita itu mencapai kedudukan yang lebih tinggi dari keadaannya sekarang, bahkan juga kita-kita semua yang telah mendengarkan kisah nyata ini, yaitu dengan memurnikan ketaatan kepada Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.